Dadan perut sampai nggak bisa dimasukin. Langsung lega. Teman-teman, itu zoomnya yang tadi. Kalau
Zoom-nya yang tadi bagi di sini perwakilannya ada 1 orang atau mau dikasih tahu teman-temannya di pengurus DPK yang lain, silahkan diinfokan kepada teman-temannya. Pak Ketua, izin mulai Pak Ketua. Di sana, di sana. Oh di sana ya. Panggil. Masuk masuk. Halo. Cek and recheck. Mulai ya. Biduan? Sini nyanyi. Mak tahu nggak tadi? Udah sampai mana? Mak jadi besar. Wong ibu tadi apa nih? Aku udah beda. Mak jadi buang. Kata dia, apa nih? Mak jadi rusa. Apa nih? Nggak dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ini masih mungkin agak sedikit bentar lagi ngantuk ya, karena suasananya hampir mau ngantuk. Kita ubah keluar sambil panas-panasan dikit lah, biar ada keringet-keringetnya gitu. Mungkin dari teman-teman saya ulangi lagi, kalau mau diinfokan ke teman-temannya di pengurusan, silakan link-nya di-share aja ke teman-teman di pengurus masing-masing. Nanti bagaimana caranya sih, mengingat refresh kembali ya, bagaimana sih tentang Muskom itu seperti apa dan bagaimana. Mungkin nanti saya juga akan tampilin yang tadi Pak. Lihat ya. Bang Nurdin dan Pak Rahmat langsung tugas tambahannya langsung eksekusi langsung ini. Pak Anton di depan nanti di depan biar pas. Biar oh kakak bener biar ya. Nurdin juga udah dari depan di bagian perantau. Saya hanya mengulas secara garis besarnya aja. Mungkin nanti jelasnya ada di tim kakak ya. Mohon izin ya teman-teman tim kakak mendahului terlebih dahulu. Nah mungkin nanti kedepannya saya insya Allah akan, kalau mudah-mudahan bisa dikerjakan, akan membuat yang pertama mungkin dalam penyusunan OKK ini pergantian musyawarah anggota ini, kita pertama dirapatkan dulu di internal. Yang pertama mencari bakal calon ketua terlebih dahulu. Kalau mau pas di muskomnya tinggal pemilihan ketua. Nanti pas DPD datang dilihatin juga hasilnya. Oh tanggal sekian, di tanggal sekian itu kita udah melakukan pencarian bakal calon. Di pas tanggal hari hanya baru ditampilkan Google Form-nya balon calon ketua. Yang pertama cari balon dulu. Habis balon ketemu ada berapa orang nih? Misal kalau 1 orang berarti pas muskom langsung diaklamasi. Aklamasi ya Pak? Kalau disetujui. Kalau misalkan ada saingan berarti nanti divotekan lagi, tapi votenya itu ditampilkan juga ke kita. Yang udah-udah kadang-kadang. Jadi kita juga harus tahu nih prosesnya mulai dari mana dan gimananya. Nah, insya Allah nanti draft surat tugas biar teman-teman setiap kegiatan draft surat tugas ini sesuai, sebenarnya di PO udah ada. Nanti teman-teman tinggal download aja, tinggal disesuaikan dengan kop suratnya.
Dan nanti surat undangan saya juga udah buat, nanti kopnya sama draftnya tinggal disesuaikan di akar rumput aja. Dan nanti mungkin tata tertib dari Muskom saya masukin di link, ada juga nanti linknya saya kalau udah rapi saya share ya. Dan nanti juga ada berita acara, dan di situ nanti teman-teman panduan Muskomnya juga nanti kita share. Jadi satu file ini isinya teman-teman nggak perlu nyari-nyari, nanti tinggal download aja. Mudah-mudahan nanti saya juga dikerjakan lah. PR banget nih, karena administrasi tugasnya di sekretariatan. Jadi mau nggak mau nanti insya Allah bukannya saya menyuapi teman-teman, tapi biar teman-teman juga lebih enak copy paste-nya gitu. Biar seragam juga. Biar seragam. Sebenarnya ya, sebenarnya ini kayak ini makan gitu ya. Nah, aplikasi pelaporan keuangan sama yang seperti tadi saya udah konsultasi sama bendahara, katanya dipakainya nanti yang dari PK3D waktu pas sosialisasi. Nah, bendahara berarti tinggal ngisi ini aja pelaporan keuangannya. Jadi pelaporan keuangannya, kalau pelaporan keuangan aman, soalnya nanti anggota itu kan biasa menanyakan uang kita yang sudah dibayarkan buat apa dan ada berapa dan kemana. Nah, mungkin kalau di sini nanti kan teman-teman tinggal dilaporkan aja. Mungkin itu secara garis besarnya. Nanti kalau misalkan ada yang perlu ditambahkan, boleh diusulkan saja apa aja sih yang mau kita tambahkan. Mungkin dari saya cukup sekian, nanti silahkan untuk disimak, nanti dari tim OKK akan menjelaskan ketentuan dan seperti kelanjutannya. Ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu sebelum saya ke OKK? Apa udah nggak sabar nih mau lihat simulasi? Ada yang mau ditanyakan? Apa langsung? Lanjut. Oke, waktu dan tempat Pak tim OKK kami persilahkan. Nanti langsung bertanya aja ya. Kalau misalkan di ini ada berempat penambahan tugas, mungkin Bang Dian, Bang Ian dan Pak Rahmat, nanti Pak Anton dan Pak Urbanus. Waktu dapat persilahkan. Mau sampai jam berapa nih? Kontrak waktu sampai jam berapa? Kontrak 30 menit. 30 menit cukup gak? Cukup. Ya udah, Pak. Waktu tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya kompakan sekretaris sama Pak Urbanus ini. Pertama kompakannya langsung saya dikasih tugas. Kedua Pak Urbanus katanya suruh saya presentasi nih. Jadi mohon maaf Bapak Ibu dan tim OKK yang saat ini ada, Pak Urbanus, Pak Anton ya. Pak Nurdin ya satu lagi. Pak Nurdin ya. Maksudnya kita undur sama orang lama ya, Pak Nurdin ya. Gitu, undur. Baik, izin Bapak Ibu saya berdiri, nanti minta tolong dibantu oleh Mas Nurdin, Pak Nurdin. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan melakukan musang musyawarah anggota ya, atau kita kenalnya muskom, musyawarah komisariat ya. Bapak Ibu yang ada di sini tentunya kalau yang dulu yang lama itu sudah paham ya, kita safari ke rumah sakit lain ya. Nah, jadi ini kita mulai pemanasan dalam hal musyawarah komisariat. Nah, yang tadi disampaikan oleh Pak Abdul, saya hanya mau memperdalam lagi sedikit. Teman-teman tadi diminta oleh Pak Sekretaris untuk mencari calon ketuanya, betul ya? Calon ketuanya. Kemudian nanti menjadi balon, bakal calon, ya. Nah, Bapak Ibu, saran kami, gitu ya, saran kami dari OKK, dan saya masih ingat banget pesannya Pak Harif. Jadi kalau sumpah jadi pengurus itu jangan jadi pengurus taplak meja gitu Pak, Bu, ya.
Artinya apa? Artinya tablak maja itu baru dikeluarin ketika nanti punya acara tuh, mau lebaran ya kan keluar. Ya, pada gitu ya, pesan Pak Harit ya. Nah, artinya juga apa? Maksudnya itu harus aktif Bapak Ibu. Nah, keaktifan daripada DPK PPNI itu dari ketuanya terlebih dahulu. Gitu ya. Nah, jadi usul kami, saran kami dari tim OKK, ketika nanti Bapak Ibu melihat teman-teman yang punya potensi, gitu ya, yang punya potensi di sana, yang kira-kira dia tertarik nanya-nanya terus gitu kan tentang PPNI apa gitu ya. Nah ini bisa jadi apa namanya balon, ya bakal calon, gitu, ya. Jadi teman-teman harus sudah punya ngebidik nih kriterianya. Pasti ada dong, ya kan? Ya pasti ada lah di rumah sakit Bapak Ibu teman-teman semua. Nah dari sekian orang itu, ya kan, apalagi misalkan dari kemarin tahun kemarin dia banyak nanya, gitu ya. Teman-teman masih berapa bulan lagi Pak Dana untuk muskom? 8 bulan ya. 8 bulan itu Bapak Ibu, kalau menurut saya nih, orang-orang yang berpotensi tadi, yang kelihatan tadi, ikutin kegiatan di PPNI, di DPK Bapak Ibu. Ini strategi ya Bapak Ibu ya, supaya kita mencari seseorang memang yang betul-betul minat terhadap PPNI. Gitu ya. Nah ini usul dari kami saja nih tim OKK, gitu ya. Nah jadi silakan Bapak Ibu nanti pilih siapa orangnya, gitu ya. Nah setelah itu juga tadi kata Pak Abdul, kalaupun misalkan Bapak Ibu misalkan ada 3 calonnya, ini terserah Bapak Ibu nih. 3-3-nya ini Bapak Ibu mau ibaratnya adu nanti pas muskom silakan, ya silakan mau diadu pas muskom. Nah tapi ketika misalkan 3-3-nya ini Bapak Ibu nanti ngeliat lagi, kayaknya dari A, B, C, si B yang lebih cocok misalkan gitu, ya. Nah Bapak Ibu nanti bisa tuh cek ombak gitu ke teman-teman. Kira-kira siapa ya ketua DPK kita gitu. Cek ombak aja. Gitu ya. Gitu supaya nanti biar sinkron aja gitu. Ya. Apakah ketiga nama ini masuk gitu ya? Atau memang tidak gitu ya di luar itu. Nah ini strategi Bapak Ibu. Ya saya mau berbagi strategi itu gitu ya. Supaya nanti Bapak Ibu nggak pusing gitu pas nanti muskomnya. Nah betul kata Pak Abdul tadi, kalau seumpamanya misalnya ada 1 calon ya, dan memang nggak ada yang mau gitu ya, kita cuma tunjuk dia gitu ya, ya udah berarti nanti prosesnya aklamasi ya, dan itu nanti nggak akan waktu banyak gitu ya. Nah kalau panas buka aja. Oh iya. Anget Pak. Kalau panasan buka aja. Justru pada kedinginan nih nggak kan dulu. Gitu ya. Oke, baik. Iya kali mau. Nah Bapak Ibu itu ya nah baru kita masuk ke dalam panduannya ya Bapak Ibu. Baik, saya izin di sini, takutnya nggak kelihatan atau di sini ya. Sini aja deh. Nah Bapak Ibu sekalian, dasar pelaksanaan musyawarah anggota itu Bapak Ibu itu sudah diatur dalam ADART PPNI ya, itu tahun 2021 di Bali, Munas di Bali. Nah makanya kenapa disampaikan muskom ini nanti kalau bisa sebelum Munas, karena di Munas itu Bapak Ibu itu ada agenda untuk bagaimana merevisi ADART. Nah itu dasar pemikiran Pak Ketua kita, Pak Rizky tadi sampaikan itu. Khawatirnya nanti itu berubah gitu ADART-nya. Dan kalau dilaksanakan muskom setelah nanti Munas gitu kan, aturannya berubah, puyeng lagi gitu ya Pak Danang ya. Gitu. Nah makanya kita berpatokan di ADART PPNI. Nah kalau ADART PPNI-nya berubah Bapak Ibu, bisa jadi peraturan organisasi ke bawahnya akan berubah. Gitu ya. Nah, ini cara berpikirnya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah kemudian ini juga diatur di peraturan organisasi PO ya tentang pedoman protokoler organisasi. Nah kalau Bapak Ibu mau tahu nih barangnya di mana, itu sudah ada di web PPNI ya Pak Nurdin ya. Sudah diupload semua gitu oleh Pak Nurdin sebagai infocom. Oke lanjut. Nah Bapak Ibu, sebelum tadi penyusunan kepanitiaan musyawarah anggota itu tadi, sebelumnya ada Bapak Ibu sudah prediksi siapa calonnya, ya, itu lebih mudah.
Nah, baru Bapak Ibu susun nih kepanitiaan musyawarah anggota. Ya. Nah, kepanitiaan itu Bapak Ibu, sebaiknya ketua pelaksana itu jangan ketua DPK. Gitu ya. Jadi jangan ketua DPK, ketua pelaksananya. Gitu. Mau ngambil dari bidang lain silakan, nggak masalah. Gitu ya. Yang di dalam pengurusan. Gitu. Mau ngambil dari orang lain di luar boleh, silakan. Ya, nah itu catatannya. Jadi nanti susun kepanitiaannya, ya ini juga sudah diatur. Nah, kepanitiaan ini Bapak Ibu itu tidak seperti kita di PPNI, misalkan ada sesi organisasi gitu ya, diklat, enggak. Kepanitiaan sederhana aja. Ada sesi perlengkapan gitu ya. Gitu seperti itu. Ya. Kemudian ada bendaharanya. Jadi untuk kebutuhan pelaksanaan musyawarah anggota. Nah, setelah itu Bapak Ibu, ini diajukan ke DPD PPNI Jakarta Utara bersurat Bapak Ibu. Ya. Tadi Pak Abdul alhamdulillah nih sudah ada jadwalnya kata Pak Sekretaris tuh. Kapan DPK itu nanti harus melaksanakan musyawarah anggota atau musyawarah komisariat. Nah, jadi Bapak Ibu, sebelum nanti tanggal pelaksanaannya itu Bapak Ibu pelaksanaan, ini berkirim surat itu jauh-jauh hari. Gitu ya, jauh-jauh hari ke DPD. Karena kita juga pasti menyesuaikan nih ya Pak Danang ya. Otomatis pasti ketua hadir, ya kan? Gitu. KSB pasti akan hadir, gitu ya. Nah, jadi bersurat rencananya kapan? Kemudian untuk menentukan apa narasumber Bapak Ibu. Ya. Jadi di situ nanti akan ada pembekalan juga untuk bagaimana anggota di sana. Ya, dalam hal ini mungkin teman-teman perawat di sana ya, yang mungkin kan baru masuk di sana ya gitu, untuk memberikan pencerahan di situ. Sama untuk nanti narasumber untuk penguatan daripada pengurus yang baru. Gitu ya. Nah, kemudian nanti ada tim peninjau pelaksanaan musyawarah anggota. Ya, nanti ini ada. Nah, setelah itu Bapak Ibu, ini ada pelaksanaan musyawarah anggota Bapak Ibu. Ya. Di mana musyawarah anggota tadi sudah diatur ya di dua referensi ini. Setelah itu nanti ada materi musyawarah anggota Bapak Ibu. Nah, inilah yang tadi kenapa harus bersurat dulu, karena kita harus menentukan narasumber. Gitu. Ini misalkan Pak Urbanus nih, ya kan, penguatan organisasi. Beliau ini orang sibuk nih, ya kan. Kita harus atur jadwalnya beliau nih. Gitu. Pak Anton juga orang sibuk, ya kan, harus kapan pasnya gitu. Ya, mati. Nah, terus tata kelola organisasi bagaimana, dan nanti kehadiran manajemen Bapak Ibu. Nah, minta tolong banget, ini dipastikan harus hadir Bapak Ibu. Ya, direktur harus hadir. Jadi Bapak Ibu juga bersurat internal tuh ke direktur, gitu ya. Nah, ini saran saya Bapak Ibu, dalam waktu 8 bulan ini mungkin ya yang hubungannya kurang baik gitu dengan direkturnya, dalam 4 bulan ini coba baik-baik dulu lah gitu ya. Yang ketawa nih hubungannya nggak baik gitu ya, supaya dia hadir. Syukur-syukur direktur utama kepala rumah sakit ya, dia bisa hadir. Oke, next. Nah, ini syarat menjadi pengurus nih Bapak Ibu ya. Untuk menjadi saya berapa 30 menit ya, tolong timernya ya, saya kadang kalau ngomong suka lama. 30 menit kan presentasi? Makanya. Oke. 15 menit ya. Nah, syarat pengurus Bapak Ibu, untuk menjadi pengurus organisasi PPNI dan Dewan Pertimbangan PPNI harus memenuhi persyaratan antara lain ya. Nah, ini ada yang tadi di ADART ya, dan di PO juga ada. 1, untuk ketua pengurus dan Dewan Pertimbangan pernah menjadi pengurus PPNI, kolegium, badan kelengkapan, dan badan lain. Ya, jadi untuk ketua nih, itu kalau bisa nih cari di lingkupnya pengurus itu sendiri, kalau memang ada. Misalkan, ya ketuanya sekarang sudah 2 periode, ada sekretaris, sekretarisnya itu nanti yang akan naik, gitu ya. Nah, gitu. Karena sudah diatur begini, pernah menjadi pengurus. Atau Bapak Ibu misalkan pernah punya teman atau seniornya dulu pernah pengurus PPNI gitu ya, bisa gitu ya, dijadiin.
Oke, kemudian kedua, memiliki sertifikat kaderisasi atau bersedia mengikuti kegiatan kaderisasi kepemimpinan organisasi. Saya yakin yang nomor 2 memiliki sertifikat kaderisasi pasti belum semua. Benar ya? Belum semua. Tetapi nanti kita bersedia mengikuti kegiatan kaderisasi. Itu poinnya. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu, ketika nanti pasal ini ditanya, kenapa harus saya misalnya gitu ya, sama yang udah kita bidik nih untuk jadi ketua, kenapa harus saya gitu. Ibu Bapak bisa jawab ini. Ya. Kemudian berpengalaman, jujur, visioner, kepemimpinan dan lain seterusnya, ya. Kemudian mampu bekerja sama secara kolektif, meningkatkan pengembangan peran PPNI, ya, pelayanan pelatihan profesional dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, ini kita coba ambil satu-satu. Kolektif dan sama kolektif artinya ketua itu nggak hanya bekerja sendiri, ya. Artinya yang mau kita usung itu dia bagus, komunikasinya bagus, ke temannya bagus gitu ya. Jadi saat ini nih Bapak Ibu, itu saya kasih tahu kisi-kisinya nih, kriterianya apa aja kira-kira gitu. Ya, ada nggak nih di tempat Bapak Ibu gitu ya. Terusnya apa lagi? Nah, mengembangkan peranan PPNI Bapak Ibu. Ya, jadi orang ini intinya punya minat dulu deh gitu. Ya, masuk ke dalam PPNI walaupun dia belum punya visioner ya. Kemudian nah ini sanggup bekerja aktif dalam organisasi Bapak Ibu. Ya. Kemudian selanjutnya memiliki komitmen tinggi terhadap organisasi dan profesi yang dibuktikan dengan adanya pernyataan dalam bentuk fakta integritas ya. Nah, fakta integritas itu Bapak Ibu itu dipakai nanti ketika ya yang sudah ketua sudah terpilih, maka kan ketua harus menyusun struktur pengurusannya ya. Nah, satu pengurusan itu nanti ditawarin satu-satu, kamu bersedia nggak jadi sekretaris, jadi bendahara, gitu. Itu ada di ADRT-nya, dan itu tanda tangan nanti, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang struktur pengurusan kita DPK, ya. DPK Bapak Ibu sudah tahu sendiri ya, kita ada di rumah sakit, anggotanya minimal 25, makanya ada yang belum 25, itu nanti masuknya ke DPD. Ada klinik nih, ya kan? Dia nggak ada 25, maka nginduknya ke DPD. Klinik mata ya, yang masih masuk ke DPD? Klinik perusahaan, maaf. Yang klinik perusahaan itu jadi satu masuk ke DPD. Kemudian, nah ini struktur pengurus PPNI ya. Ketua, sekretaris, bendahara, organisasi kaderisasi hukum, pelatihan penelitian, sistem informasi komunikasi, dan seksi pelayanan kesejahteraan. Kemudian juga organisasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan, ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, ini musyawarah komisariat Bapak Ibu meliputi, nah ini undangan, ya. Jadi undangan itu nanti dihadiri oleh DPK dan anggotanya, sama DPD. Jadi DPD diundang Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melaksanakan muskom nggak ngundang DPD, mohon maaf nggak sah. Iya kan? Aturannya ada, gitu ya. Kemudian musyawarah komisariat diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu periode pengurusan. Iya. Nah, ini musyawarah komisariat luar biasa. Biasanya kalau ada terjadi sesuatu kita nggak akan bahas. Nah, kewenangan musyawarah komisariat terdiri dari menetapkan, menilai pelaksanaan program kerja DPK serta paling program yang berjalan ya pada sisa pengurusan. Bapak Ibu, ini menilai pelaksanaan program kerja DPK. Jadi nanti anggota Bapak Ibu itu betul kata Pak Sekretaris tadi. 5 menit lagi. Boleh nggak tambah waktu? Jadi program kerja itu ya nanti dikritisi tuh, terutama adalah keuangan. Jadi saya nitip banget tuh bendahara dirapihin keuangannya. Itu biasa anggota fokus di situ. Terus memilih ketua DPK membahas isu-isu penting yang dianggap penting ya Bapak Ibu ya. Jadi isu-isu apa? Kemudian ini pedoman umum muskom terdiri dari diselenggarakan oleh DPK, dihadiri oleh DPD. Udah lanjut. Nah, ini penggunaan palu nih Bapak Ibu ya. Masih ada nggak Bapak Ibu palunya di sana? Saya takutnya hilang udah 5 tahun, ya kan? Bener nggak? Tahu di mana itu gudang? Nah, ini kelengkapan nih Bapak Ibu. Ini kelengkapan muskom Bapak Ibu. Kalau nggak ada beli. Ya. Hah?
minjem gitu ya. Jangan pakai cobek. Ya, palu. Nah, ini pengesahan, ketukan satu palu berarti pengesahan keputusan, 2 kali berlaku itu berarti menyerahkan palu sidang, sidangnya kita tunda atau skorsing, 3 kali ketukan itu membuka atau menutup sidang, ya. Lebih dari 3 kali tokulurok itu berarti peringatan. Ada yang gaduh gitu ya. Nah, itu. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini adalah susunan musyawarah anggota, ya. Dari mulai susunan acara pembukaan muskom, ya, kemudian juga nanti sampai himne PPNI, ya Bapak Ibu ya, nanti ini bisa dibaca. Oke, lanjut. Jadi saya hanya stressing yang penting-penting saja. Sidang pleno Bapak Ibu. Nah, sidang pleno ini nanti pengesahan susunan acara, dibacain susunan acara, kemudian tatip. Nah, tatip ini kita sudah punya draftnya ya Pak Danang ya. Enak nanti, jadi tinggal adopt saja, ya upload saja. Nah, nanti tinggal disesuaikan Bapak Ibu, ya. Sudah ada semua. Kemudian pemilihan pimpinan musyawarah anggota, ya. Siapa yang kita tunjuk di situ, ya. Nah, ini biasanya, ya, yang sudah itu ketua bidang OKK, yang jadi pimpinan sidang, gitu ya. Kemudian sidang pleno kedua Bapak Ibu, ini laporan pertanggungjawaban ketua DPK. Ketua DPK maju, dia paparan, ya, nggak usah banyak-banyak, ya, slide-nya, yang penting poin-poinnya saja, ya, bikinlah sekitar ya paling maksimal 20 slide gitu ya. Kebanyakan ya. Oh maksimal, maaf mau malam Pak. Maksimal 20 slide, makasih Pak Nudin. Maksimal 20 slide gitu ya. Kemudian pandangan umum gabungan kelompok, ya nih. Jadi nanti ada tanya jawab di sini ya, pandangan umum. Jadi nanti diberikan waktu tuh anggota tuh gimana ya paparannya gitu ya, ada mau tanyakan nggak? Nih di sini nanti nih biasanya tuh bendahara habis di sini nih nanti nih. Jadi tanya ini. Oke, lanjut. Sidang pleno ketiga dibentuk komisi-komisi. Tujuannya apa? Dibentuk komisi-komisi ini Bapak Ibu untuk bagaimana program-program kerja 5 tahun ke depan. Diklat mau ngapain, organisasi mau ngapain gitu. Ya, Infokom mau ngapain di DPK itu. Kemudian sidang pleno keempat, ini sidang komisi ya dan rekomendasi ya. Jadi sidang komisi nanti di situ tanya jawab semua, ada rekomendasi. Nah, sidang pleno kelima itu nanti ada pemilihan balon dan penetapan calon. Kalau Bapak Ibu sudah ada balonnya tadi atau calonnya, tinggal dibacain aja di sini. Itu maksudnya. Ya, proses tadi. Jadi ini nggak akan terlalu lama nih di sidang pleno kelima. Kalau Bapak Ibu sudah punya balon dan calon. Tapi kalau belum punya, Bapak Ibu akan minta apa namanya tuh? Minta pendapat sama sekian banyak orang tuh. Siapa ya calonnya ya gitu. Nah, justru ini menghemat di sini ya, pemilihan balon ataupun pendapat calon. Sidang ke-6 ini presentasi visi dan misi, kemudian juga pemilihan pembukaan perhitungan suara, harus minta kan? Iya. Terus dan penetapan ketua terpilih. Ketua terpilih nanti di sini. Ya dihitung, kalau memang mau pakai hitungan ya dihitung suaranya ya di sini. Tapi kalau tadi aklamasi sudah 1 orang ya udah selesai di sini. Ya ditetapkan. Lanjut. Sidang pleno ke-7 ini pembentukan tim formatur dan penutupan sidang musyawarah anggota. Tim formatur itu Bapak Ibu nanti bisa dibaca di ADRT. Dia menyusun siapa saja nanti anggota-anggotanya untuk anggota apa? Untuk pengurus baru. Ya, bidang organisasi siapa, ini siapa, ini siapa gitu. Ya. Oke. Nah, ini di sini sidang ke-7 itu ketua yang lama itu udah nggak boleh punya apa namanya ya, punya hak suara, tapi ada dia nanti dimasukkan ke dalam tim formatur gitu. Ya. Gitu. Jadi nanti dia bisa untuk memberikan referensi siapa saja nih gitu. Nah, jadi menyikapi sidang pleno ke-7 Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu sekarang punya lagi calonnya untuk mengisi bidang-bidang itu siapa, susun dari sekarang. Ketika nanti ketua terpilih itu ada, terpilih, Bapak Ibu tinggal ajuin nih nama-namanya saya usulkan. Gitu ya. Karena ini nanti 7 hari ya kalau nggak salah di formatur. Iya Pak, tinggal 30 detik lagi. Sidang pleno ke-8 pelantikan ya. Pelantikan jangan lupa bendera DPK, bendera merah putih. Ya. Tiangnya cari tiangnya. Pataka. Iya kan?
cari tiang tali palu ya kan. Nah, dah lanjut. Pinjem ya, boleh. Nah, kemudian jas PPNI, Bapak Ibu, itu nanti pengurus pakainya jas PPNI ya. Lanjut. Ini terakhir ya. Oke. Jadi jas PPNI itu untuk kayak musyawarah nih kayak sekarang nih, musyawarah ya kan, rapat kerja itu dipakainya. Rompi kita kalau buat nanti pengapmas gitu ya. Kemudian kalau batik untuk kegiatan seminar ilmiah gitu ya. Nah, kenapa sih kita harus merah marun? Karena udah diatur merah marun gitu ya. Nah, kemudian rencana topin PPNI ya. Ini diatur juga Bapak Ibu. Ya, walaupun udah ada begini nih, tapi pakai pin PPNI. Ya, jadi beli lagi nanti. Gitu tuh. Tenang, DPD udah ngerjain. Lanjut. Selesai. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, mungkin itu presentasi singkat dari saya ya. Mungkin saya kembalikan Bang Abdul mana? Oh, langsung simulasi. Oke, baik, simulasi. Oh, forum. Oke. Bapak Ibu, forum itu suara nanti adalah berapa sih? 50 plus 1. Jadi misalkan ada 100 anggota Bapak Ibu, berarti 51 orang itu sudah dianggap sah. Ya, seperti itu. Oke. Siap? Simulasi. Kalau mau DPD siapa? Gratis Ya. Nah, ini ada lagi dari sekretaris ya, luar biasa. Bapak Ibu sekarang kan zamannya Zoom ya. Nah, jadi nggak harus offline itu baru sah, enggak ya. Tapi ketika misalkan ada semalam gitu ya, yang libur, itu mau hybrid itu disediain tuh sama PPNI Jakarta Utara. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Jadi difasilitasi Bapak Ibu, nggak bayar kan? Gratis tuh, ya kan? Tapi nggak dapat bonus ya. Gratis. Oke, kita simulasi ya Bang ya. Oke. Baik, oke. Simulasi dari mulai awal kan? Ya. Baik. Nah, ini Bapak Ibu misalkan sekarang situasinya adalah musyawarah komisariat. Ya. Nama itu tadi yang tadi sudah saya sebutkan, ya udah dapat nih, ya kan nama anggotanya, calon atau calonnya. Kita balik lagi deh Bang ke yang ke satu tadi Bang. Yang alur Bang, alur. Alur. Nah ini, ya panitia udah dibikin, ya kan, surat udah diajukan, kita masalah anggota. Oke, lanjut Bang. Sekarang ke susunannya. Nah ini ya. Oke. Baik Bapak Ibu, kita buka untuk pembukaan musyawarah komisariat atau musyawarah anggota. Oke ya, 3 kali. Ya, yang tadi. Oke. Kemudian kita baca tuh, Bapak Ibu, pada hari ini susunan acara kami adalah dibacain 1, 2, 3, 4, 5 bacain. Kemudian tata tertib pada hari ini pasal 1 gitu ya. 1, 2, 3 dibacakan. Nanti setuju apa tidak pasal ini? Jadi per pasal. Ya. Setuju? Setuju. Toh. Kenapa harus per pasal Bapak Ibu? Takutnya tuh pasal misalkan ada 20 peserta anggota bingung ya kan mau di mana. Ya kan? Nah, tapi ini fleksibel. Ya. Kalau Bapak Ibu mau misalkan bacaan dari 1 sampai 20 silakan. Tapi ketika nanti anggota bilang, "Pak, per pasal dong." Gitu. Ya. Ya Bapak Ibu harus ikutin. Karena di ADRT ini tidak membicarakan itu. Yang jelas di sini pasalnya bilangnya adalah pengesahan tatib. Jadi mau dibaca per pasal silakan, dibaca semua per bab boleh gitu. Ya. Itu kesepakatan. Ya. Dan saran saya ikutilah nanti audiens yang ada di situ, anggota kita. Ya. Jangan berantem nanti di sini. Oh, kita maunya per pasal nih gitu. Kita maunya semuanya. Enggak, jangan. Ya. Ikutin. Yang penting ini harus ada timekeeper, ya. Gitu. Oke, tatip ini berapa menit ya ada di countdown. Oke.
Kemudian pemilihan pimpinan musyawarah sidang. Baik Bapak Ibu, kira-kira hari ini untuk yang menjadi pimpinan sidang siapa ya? Pimpinan musyawarah anggota? Tawarkan. Ya, tawarkan. Oh sini misalnya gitu. Ya, tapi Bapak Ibu sudah ngantongin nama nih tadi. Bidang organisasi OKK. Ya kan? Nah, nanti Bapak Ibu ngomongnya tinggal begini. Bapak Ibu, menurut kami lebih baik kayaknya dari bidang organisasi saja. Gitu. Setuju Bapak Ibu? Biasanya setuju tuh, nggak ada yang nolak tuh. Biasanya setuju tuh kalau gitu. Setuju. Nah, maju. Ya kan? Selesai, kan? Yang penting ketua bidang OKK-nya sudah ditentir sebelum musyawarah anggota. Ya, gitu. Ya. Itu biasanya ada draft lagi, draft apa namanya konsideran. Jadi setelah setiap pengesahan susunan acara disepakati dulu. Jadi kalau udah sepakat susunan acaranya, maka dibacakan itu konsiderannya dan ditandatangani sama presidium sementara. Jadi sebelum mulai itu ada presidium sementara. Presidium sementara itu biasanya ketua, sekretaris, bendahara gitu kan, KSB. Nah, itu yang tadi yang ceritanya mulai itu KSB dulu tuh. Nah nanti baru pengesahan susunan acara, pengesahan tata tertib, sama pemilihan pimpinan musyawarah itu masih dipegang pimpinan sidang sementara. Terus setelah terpilih baru ditetapkan pimpinan musyawarah anggota yang tetap itu. Jadi seperti itu alurnya. Nah, nanti ya rekomendasi suara siapa pimpinan sidangnya itu sesuai dengan skema. Biasa biar nggak terlalu lama, itu teman-teman yang sudah paham gitu kan, dan sudah ngerti lah pasti teman-teman bidang OKK. Iya. Makasih Pak Nurdin, ini sudah diingatkan betul sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi poin pengesahan susunan acara, tata tertib sampai pemilihan pimpinan sidang itu masih KSB yang di depan ya, duduk di depan. Oke, tambahan satu lagi saya lupa. Masing-masing ini nanti kalau emang sudah disahkan harus ditandatangani ya. Nah ini saya nggak tahu nih karena ada yang suka di itu Bang, sudah diambil printernya gitu kan. Draft-draftnya ada ya Bang? Ada nanti udah bisa di-share atau nanti aja? iya. Masih bekas. Oh nanti aja. Ya nanti ya, pokoknya draftnya ada gitu. Nah jadi kayaknya sih masih tetap harus pakai manual ya Bapak Ibu, sediakan printer gitu ya untuk nanti ngeprint ini. Syukur-syukur sebelum musyawarah anggota sudah di print. Tapi itu kan nanti kan pasti ada taktibnya, namanya taktib, tata tertib itu kan ada perubahan lah apa segala macam gitu ya. Malah 2 kali saya kertas ya. Oke, dan sampai sini sudah terpilihlah Pak Anton. Sini Pak Anton, kan simulasi kita. Nah, baik. Tambahan Bang. Iya. Ganjil ya harus Berlima, 3 atau berlima. 5. Jadi ganjil jangan Betul. tambahan. Tambahannya harus ganjil. Kenapa Bang harus ganjil? Mungkin pada nanya. Biar Hubungan suaranya. Nah, suaranya dan suaranya tuh nggak seri nantinya. Oke, baik. Hari ini Pak Anton sudah menjadi pimpinan musyawarah anggota. Acara kami serahkan kepada Pak Anton. Kita mundur. Nah, terus maksudnya bagaimana? Jalan. Bilang. Itu. Sudah terima palu. terima malu. Kan tadi kan ganjil kan. Nah, yang tetap di sini tuh ada nanti panitia tadi. Gitu. Ketuanya doang ya. Ya kan, ketuanya diganti. Gitu. Saya nih turun. Mau balas di sini. Gitu ya. Kan tetap ganjil kan? Oke? Nah, lanjut. Kan kita mau simulasi bener ya. Oke ya. Nah ceritanya saya Pak Anton nih ya kan. Baik kepada ketua DBK periode 2021 sampai 2026 dipersilakan maju untuk mempertanggungjawabkan atau melaporkan pertanggungjawabannya. Tambahan sedikit Bang.
biasanya itu ada ketua, ada sekretaris sama anggota. Ya. Jadi ketua pimpinan sidang, sekretaris pimpinan sidang, sama anggota gitu kan. Nah, yang ketua sama ya tadi ketua terpilih siapa ditentukan gitu kan. Biasanya yang sekretaris anggota ya nanti disepakati bersama itu yang misalnya diurutin berapa orang gitu nama-namanya dan siapa aja biasa udah ditentuin sama teman-teman di komisariat terus atau panitia, dan kemudian nanti biasanya sih kalau nggak terlalu banyak yang bertanya ya biasanya sepakat-sepakat aja dengan pilihan yang sudah ditentukan gitu. Itu aja sih susunannya biasanya. Oke ya, teman-teman boleh ya nanti sambil kita simulasi langsung tanya ya kalau emang ada yang nggak jelas. Oke, nah saya nih misalkan laporan tanggung jawaban nih 1, 2, 3, 4, 5 ya kan. Kemudian, nah silakan pimpinan sidang nanti ngomong nih. Baik, terima kasih gitu kan kepada ketua periode sekian gitu kan. Nah silakan kepada anggota, adakah pandangan umum atau ada yang ingin disampaikan, masuk ke poin itu tuh, ya kan? Hanya ada tuh bendahara segala macam keuangan ya kan. Printer di mana ditaruhnya gitu. Palu di mana? Oke, lanjut. Lanjut, Bang. Disahkan dulu. Nah udah gitu kan disahkan ya. Udah nih nggak ada. Oke. Laporannya apakah diterima? Diterima gitu ya. Oke, nggak masalah kalau diterima. Kalau semua bilang diterima sebagian. Nah, gimana tuh? Kita terima sebagian. Oke. Tidak terimanya yang gimana sebagiannya itu? Ini. Oke. Nah baik, ini nanti kita akan perbaiki gitu ya untuk laporannya gitu ya. Udah, tutup tetap di situ ya. Nah, lanjut. Ketok udah. Nah, kita masuki sidang pleno ketiga, pembentukan komisi dan sidang komisi, ya kan? Dibaca, sidang komisi bidang organisasi ini, ya kan, diklat ini gitu kan? Nah, dibagi nanti, misalkan organisasi di sana, diklat di sana, infokom gitu ya, dibagi tempatnya. Nah, sudah dibagi itu, baru nanti teman-teman yang ada di situ dimasukin tuh, diarahin, ya. Dari sekian banyak orang ini, ya dibagi misalkan 4 komisi, gitu ya. Nah, silakan tuh, dia mau masuk mana terserah, ya kan, nggak usah kita arahin. Silakan mau masuk mana gitu, karena itu minatnya masing-masing kan. Ya, nah kalau misalkan ada yang kurang nih, baru kita ngomong, kayaknya kamu kesana dulu deh, gitu, bantuin di sana ya, gitu. Nah, gitu ya, udah penuh sidang komisi, baik, udah diketok nih, ya kan, bentukan sidang komisi, ketok. Nah, udah ya, masuk lagi ke sidang pleno keempat, ya kan? Tambahan, ya, Pak Rahman. Jadi pas sidang komisi itu ada ketua dan sekretaris sidang komisi. Jadi ditentukan komisi 1 misal bahasanya tentang apa gitu kan, 2 tentang apa, 3 tentang apa. Nah itu ada ketua sekretarisnya, sekretaris tugasnya mencatat, ya ketua mimpin sidang komisi gitu kan. Nah nanti di sidang pleno 4, sidang komisi dan rekomendasi itu yang mempresentasikan adalah ketua sidang komisi itu gitu. Jadi biar enak alurnya. Sip, terima kasih. Ya, lanjut. Terus tambahannya lagi, teman-teman pada saat di masing-masing komisi ini jangan lupa ada rekomendasi dari DPD. Itu yang nanti dikembangkan juga di DPK. Bapak Ibu, paham nggak maksudnya tadi yang rekomendasi DPD yang Pak Uban sampaikan? Yang saat ini kan kita raker nih, ya kan? Ada program kerja kan? Nah, program kerja dari DPD itu masukin ke sini rekomendasinya. DPK mau buat apa? Gitu loh. Jadi inline, gitu ya. Jadi programnya dari mulai DPP sampai DPK itu sama, nggak melenceng, gitu ya. Itu maksudnya rekomendasi. Oke, sudah sidang komisi ketok Pak. Sidang komisi kami tutup. Oke. Lanjut sidang pleno ke-5. Pemilihan bakal calon. Tadi udah saya jelasin ya. Kalau sudah punya nama enak dari awal, ya kan? Nah, catatan nih, saya tadi lupa. Bapak Ibu kalau mau ngambil nama tadi sebelum musyawarah anggota, itu nggak boleh diam-diam ya Bapak Ibu ya. Gitu loh.
Jadi sangkanya nanti pilihan gitu ya, pilihan kita. Enggak. Ya, tetap Bapak Ibu bersurat aja gitu ya, kasih surat gitu kopinya PPNI, DPK, bikin edaran ke anggota gitu ya. Kita mau ngirim pemilihan bakal calon nih siapa nih, gitu ya, calon siapa, gitu ya. Nah itu mekanisme terserah deh, Bapak Ibu mau pakai Google Form kayak mau apa terserah, ya, gitu. Nanti Bapak Ibu akan ngerekap kan pastinya kan, siapa misalkan 3 yang terbesar misalkan namanya, gitu ya, gitu, ya. Jadi itu nggak boleh diam-diam intinya gitu. Oke, sudah dapat pemilihan balon, kemudian penetapan calon sudah dapat, ya. Itu kalau sebelum kita musyawarah anggota. Kalau pas saat musyawarah anggota tadi caranya, ya. Siapa nih kira-kira usulnya, gitu ya. Nah, gitu, ya. Oke. Google Form-nya wajib ditampilkan. Google Form-nya wajib ditampilkan juga, ya. Supaya transparansi, Bapak Ibu, ya. Oke, lanjut. Baik, sidang pleno kelima, ya, tambah. Teman-teman tambah. Tambahannya teman-teman tadi Pak Rahmat sempat menyampaikan bahwa quorum ini berlaku untuk proses ini juga. Jadi Google Form ditampilkan itu misalnya di DPK itu ada 100 perawat, berarti dari 100 itu 50 plus satunya harus terlibat untuk melakukan pemilihan ini. Jadi tidak cukup sekian saja yang wakili. Itu mereka itu juga nanti harus hadir di sidang. Itu aja Pak. Siap, makasih. Ya. Jadi hadir di sidang bisa offline atau online. Zoom DPD gratis. Nah, Zoom DPD gratis, ya kan. Oke, sidang kelima kita tutup. Betul. Kan supaya 50%. Iya. Kita masuk ke sidang pleno ke-6, ya, tentang presentasi dan visi, ya. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau tadi calonnya ada 2, gitu ya, itu mereka suruh visi dan misi. Makanya ada bagusnya kalau Bapak Ibu udah mulai saring di awal. Mereka itu nanti udah siapin tuh, gitu loh, ya, visi dan misi. Jadi yang tadi tuh Bapak Ibu pakai Google Drive lah atau apa nyaring itu, ya kan, dapat namanya umumin, gitu, ya, supaya nanti buat di sini nanti, ya, dia bikin visi misi, gitu ya, panggil boleh. Oke, dia sampai bikin visi misinya, dihitung suaranya, ya, hitung suaranya. Nah hitung suaranya sama kayak pemilu Bapak Ibu, ya ada bilik lah gitu ya. Itu atau kalau ada papan tulis gitu dialingin gitu ya, gitu boleh. Google Form boleh, ya, iya, Google Form boleh, ya, iya boleh. Kalau seandainya kita sudah melakukan pemilihan di awal, kemudian sudah ketahuan nih pemenangnya dia, berarti sidang pleno 5 itu ya udah dia udah selesai gitu Iya, kan ya, nggak perlu apa, oh tetap ditampilin gitu, dah dia langsung kita ke sidang 6. Iya. Kalau bisa sih Pak, kita sampai calon dulu. Iya. Balonnya pas di biar seru. Iya. Ini takutnya kan satu. Pemilihannya sebelum Muskom. Kalau bisa sih biar lebih itu Mas. Iya. Iya biar ada gregetnya. Boleh, nggak apa-apa. Kalau gua ini pengen biar cepat. Ya, jadi ada banyak metodenya ya, 2 metode tadi ya. Kalau metode tadi mau sebelumnya tadi begitu, kalau mau langsung boleh gitu tampilin gitu ya. Cuma nanti ya waktu paling, ya perbedaannya di waktu, gitu ya. Kalau cuman rumah sakitnya yang banyak sih, rumah sakitnya yang anggotanya sedikit sih nggak apa-apa Bang. Kalau koja 100.000 gimana dong? Sampai malam jam 10 malam. Iya. Siap. Ikut pengantuk-kantukan saya kan. Apa sih? Ya kan? Gitu, mobil sampai 3 kali ya gitu ya. Oke. Baik, nah Bapak Ibu itu ya, sampaikan visi misi ya. Nah terus nanti pemilihan dari penggunaan suara, boleh pakai Google Form, boleh ya. Nah tapi Google Form itu saran saya di share-nya saat itu ya. Kalau memang ada ketuanya sudah ada pas saat sidang ini Muskom ya, bukan di awal ya. Jadi Bapak Ibu sudah siapkan ya kan dari sebelumnya, tapi di share-nya saat Muskom atau musyawarah anggota, jelas ya. Oke, lanjut.
Nanti dihitung tuh. Oke. Bapak Anton 50, Pak Urbanus 80. Woi, pemenangnya adalah Pak Urbanus, tepuk tangan. Ya kan? Dah. Sidang pleno ke-6 kami tutup. Ya. Pecah banget. Lanjut. Sidang pleno ke-7. Ya kan? Pembentukan tim formatur dan penutupan sidang musyawarah anggota. Ya. Nah, jadi ini nanti yang berbicara Bapak Ibu, ketua terpilih. Ya. Pemilihan tim formatur, ada tim itu satu lagi ya? Enggak, ada satu lagi. Tim rumus. Tim rumus yang di bundar Pesan nggak ada ya? adanya di Oke. Tim formatur ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti yang bicaraan ini tim formatur itu ketua terpilih. Isinya ada ketua periode sebelumnya. Ya. Gitu. Bidang OKK sebelumnya. Gitu. Itu nanti Bapak Ibu bisa lihat jadi di ADART. Ada kok. Ya, dan PO tadi. Nah, udah nih dibacakan, oke, termasuk nanti berapa hari dia harus menyelesaikan itu ada. Ya, kalau nggak salah 14 hari ya, betul ya? 14. Kalau bisa sih kalau yang tim pemilihan pengurusan sebelum dari pemilihan, jadi dicari dulu nih siapa aja. Untuk tim perumus ini kan mencari kepengurusan yang akan datang. Nah, kalau bisa, kalau mau dari sekarang mulai tentukan siapa aja nih yang bakal mau jadi pengurus. Jadi biar orang itu nggak ngerasa ditodong. Jadi nanti kamu bagian ini ya, disetting duluan dulu gitu. Jadi biar lebih mereka tuh pas saat jadi pengurus udah siap. Kalau bisa. Ya, itu sekali lagi metode, ya metode. Kalau di tempat Bapak Ibu kira-kira, waduh ini nggak ada yang mau jadi ketuanya susah, ya kan nyarinya. Todong aja, ya. Nah Bapak Ibu sudah baik, tim formatur sudah terbentuk Bapak Ibu. Kita tutup untuk sidang musyawarah anggota ini, ya kan? Baru pelantikan, ya kan? Nah, sidang pleno ke-8 pelantikan. Oke. Nah, ini masih ketua sidang ya sampai pelantikan. Gitu ya. Udah dipelantikan selesai. Nah, baru setelah itu dikasih lagi ke MC membawa acara. Gitu ya. Ada tambahan Bang Nurdin, Pak Abdul? Untuk pelantikan dari Pak Ketua, Untuk pelantikan nanti kita coba diskusi dulu apakah pelantikan yang mau seperti tahun sebelumnya pelantikan massal atau bisa langsung per independen. Untuk pelantikannya nanti kita ini dulu ya. Lihat situasi keadaan politiknya. Ya, kalau misalkan kita cek ombak nih saat ini ya. Teman-teman setuju pelantikan sendiri-sendiri apa pelantikan massal? Jawab. Ya, massal kan? Udah jawab ya. Biasanya sih kalau pelantikan ketua terpilih itu langsung. Nah, yang massal itu pengurus. Kemarin itu kalau nggak salah ketua juga ya. Pak Rizky, Kalau udah KSP udah masuk pengurus. Kalau ini tapi ketua bagi doang. dua, merah dan hitam. yang pengurus Ada golongan merah, golongan sebenarnya hitam. bisa sih. Jadi Kemarin Ada pernah di 2017 apa ya Pak? 2021. Iya. jadi bisa langsung atau nanti massal tergantung kondisi lah. Oke Bapak Ibu ya. Nah jadi Bapak Ibu yang saya perlu ingatkan Bapak Ibu nih ya, saya ingatkan ya. Bapak Ibu, setiap sidang ini itu ada dokumennya. Itu yang saya ingetin. Tatip, ya kan, susunan acara, sidang komisi, ya kan. Itu ada apa namanya dokumennya.
termasuk tim formatur ini sudah dibacakan, nanti tanda tangan tuh ya masing-masing ya, dan ketua sidang nanti tanda tangan tuh berkas dokumen-dokumen itu gitu ya. Mungkin itu dari saya. Ada tambahan dari tim OKK yang lama itu, yang senior. Saya tambahkan saja terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh tim formatur. Jadi tugas mereka antara lain mematangkan program kerja. Jadi program kerja yang tadi dibuat pada saat sidang pleno itu biasanya kan seadanya dulu. Jadi nanti tim formatur itu melakukan itu, lalu pembentukan keseluruhan kepengurusan, karena itu kan ada di dalam itu ada diketuai oleh ketua terpilih. Gitu. Kalau saya tidak salah 40 hari ya Pak ya. Ya itu di Tim formaturnya kalau saya tidak salah kerja mereka itu 40 hari. Dan itu nanti setelah waktu itu berakhir mereka akan bubar dengan sendirinya dan tidak perlu harus kumpul, bubar itu tidak perlu. DPK 14 hari. Tapi untuk DPK 14 hari ya. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Baik. Bang Nurdi ada tambahan Pak? Cukup. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau diperjelas. Nah, boleh Bang Adi. Balon nih balon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Ahmad, izin tanya yang terkait korum ya. Koja ini kan kurang lebih perawatnya hampir 1000 ya Pak. Kalau kita coba dengan Zoom seperti yang waktu kemarin, khawatir kan mengganggu pelayanan. Bisa nggak kalau korumnya itu perwakilan kepala ruangannya aja gitu yang hadir? Karena kalau pas malam itu Pak sekarang lagi gencarnya CRM. Jadi pasien-pasien kalau ngelihat kita lagi main HP, dikirain kita lagi main HP, nggak fokus pelayanan, nanti itu jadi pengaduan juga gitu. Nah, kalau misalkan yang diundang hanya kepala ruangannya aja, itu kan mewakili tiap-tiap ruangan gitu, gimana Pak? Oke, baik. Ini strategi lagi ya. Jadi Bapak Ibu, 1000, 50 plus 1, 501 ya. Nah jadi coba tolong nanti di mapping ya Pak Adi ya. Pertama mappingnya gini, yang libur, yang lepas libur, yang dinas malam, ya, yang dinas sore itu wajib tuh Zoom. Ya ikut, gitu Pak Adi. Ya, jadi yang libur, yang lepas libur, ya, yang mau dinas malam, ya, yang habis lepas dinas malam mau kedua, ya, ini wajib ikut, ya. Terus yang sore ikut, biasanya muskom itu dari pagi, tapi kan nanti Bang Abdul kan akan jadwal katanya kan pagi dan siang, 2 sesi ya Pak ya, 2 sesi. Nah jadi kalau misalkan nih dari Koja dapatnya sesi pagi misalnya gitu ya, muskomnya. Karena kita 1 hari 2 tempat ya Bang ya. 1 hari 2 tempat. Nah jadi kalau misalkan di Koja nanti misalkan di muskomnya pagi, cari yang tadi tuh, yang buat ikut musyawarah anggotanya. Lepas libur, mau naik malam, lepas malam, sore. Ya, jadi tidak mengganggu pelayanan tuh. Gitu Bang. Nah, saya yakin itu 501 ada. Saya yakin ya. 501 itu ada. Kalau change ya Pak. Hah? Kalau sore nggak selesai, sore lanjutkan. Ya, bisa. Ya. Itu. Nah, ini nanti Bang Adi, nanti silakan koordinasi dengan kita juga. Gitu. Ya, jadi strateginya itu Bang. Ya, jadi memang mohon maaf tidak boleh diwakilkan oleh kepala ruangan. Di ADRT-nya nggak boleh gitu. Anggota 50 plus 1 anggota. Ya silakan Pak Ketua. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Mungkin sedikit menambahkan ya Pak Ahmad. Pak Adi, mungkin sebelum dilakukan musyawarah komisariat, dipastikan dulu keanggotaannya. Apakah real 1000 atau mungkin ada yang udah meninggal atau sudah mutasi atau apa. Jadi dipastikan yang forum itu yang anggota
bukan perawat gitu. Kalau perawat kan mungkin banyak gitu ya, tapi kan yang kita lihat adalah keanggotaannya gitu. Dilihat juga niranya anggotanya di Koja atau bukan gitu. Jadi sebelum musyawarah komisariat dipastikan semuanya yang mungkin untuk semua DPK dipastikan jumlah anggota yang disimkannya itu berapa. Kalau ada yang belum tergabung berarti harus gabung dulu supaya nanti mendapatkan hak ya. Nanti kan sebagai utusan itu anggota gitu ya. Gitu. Mungkin itu Pak Rahmat tambahan. Siap, makasih Pak Ketua. Ya, lebih jelas ya tadi sampaikan Pak Ketua ya. Digarisbawahi anggota. mulai dari sekarang sampai menunggu jadwal terbit, izin potong. Ya, siap. Jadi di tiap komisariat data keanggotaan realnya mulai di mapping dari sekarang. Jika ada yang sudah keluar atau sudah tidak bekerja di tempat Bapak Ibu, silakan dilaporkan kepada kami. Jadi biar nggak jadi utang, biar nggak saat muskom pun lebih enak. Karena kita melihat kan dari data simkanya itu seperti itu. Mulai dari sekarang kerja lagi, di mapping lagi data anggotanya yang nggak ada dilaporkan. Ada beberapa DPK kok yang melaporkan kepada kami data keanggotaannya. Waktu itu kalau nggak salah RSI Family baru-baru kemarin melaporkan ke data keanggotaan realnya. Hermina juga waktu itu melaporkan data keanggotaan realnya. Boleh laporkan aja kepada kami biar nanti kami mengkasihkan secara otomatis. Oke, tambahan lagi Bapak Ibu, kalau keanggotaan berarti harus punya KTA. Ini dia. Nah, kalau seumpamanya Nira, misalkan gini, punya KTA, cuma Nira nggak aktif. Nah, itu udah dihitung anggota nggak? Anggota tapi nggak aktif. Harus diaktifkan Bapak Ibu. Jadi ya, jadi lebih jelas ya. Gitu. Oke ya. Oke, terus ada lagi Bapak Ibu? Makasih. Ya, dari DPK mana silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liariska Amelia Mahmud dari DPK RSUD Tugu Koja, Pak. Kan kebetulan di rumah sakit kami udah mulai paperless ya, Pak. Jadi printernya tuh udah di tarik-tarikin gitu. Tapi kita disediakan untuk laptop yang ada touchscreen-nya gitu untuk tanda tangan pasien dan sebagainya. Kalau misalkan kita gunakan itu tetap sah nggak, Pak? Kira-kira. Terima kasih. Tetap sah ya Bapak Ibu ya. Intinya kan ditandatangani. Ya. Ada rekamannya. Ya Bapak Ibu ya. Tetap sah. Gitu. Yang repot itu udah paperless, printer nggak ada, tanda tangan nggak bisa. Ya kan? Repot tuh. Sistem down. Sistem down, ya kan? Tabnya nggak ada gitu, nggak disediain. Ya kan? Gitu. Nah itu yang repot. Ya boleh jadi. Ya. Ada lagi? Udah jelas belum nih? Jelas belum? Aduh, ayo tanyakan. Karena nanti dari sini Bapak Ibu nanti akan menjadi wakil kepada pengurus yang lain ngejelasin ini. Gitu ya? Gitu. Silakan. Iya, ayo. Dari mana? Izin Pak, mau bertanya, mengusulkan sih, tapi gini, bisa tidak dibuatkan simulasinya langsung gitu, atau contoh yang udah melakukan pelantikan, biar kita langsung lihat realnya gitu. Ya soalnya masih ngawang-ngawang juga, masih udah lupa gitu 5 tahun yang lalu. Ada YouTube DPD. Ada di YouTube. Ya, ada. Untungnya kita punya rekamannya itu. Ya, DPD Musda. Jangan lihat buku aja lama. Bisa kelar besok. Ada lagi Bapak Ibu. Pokoknya bocah luar biasa lah kita. Lama sampai jam 11. Kemarin Duta Indah bikin video nggak? Enggak ya. Duta Indah juga bagus. Oke, Bapak Ibu. Ada lagi? Ayo. Yang mau ditanyakan nggak usah ragu-ragu. Karena ini hajat besar Bapak Ibu. Ya. Oh bukan. Nggak ada nih. Mau siap-siap karaoke ya? Ini videoan. Cukup ya? Oke, Pak Subhanu. Baik, mungkin sebelum tutup, teman-teman kita tahun ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, bulan Oktober itu ada Munas ya.
yang artinya bahwa kita harus sudah selesai sebelum bulan Oktober. Bulan Mei kita start. Nama-nama DPK kita sudah ada, hanya saja tolong nanti mungkin Pak Abdul, kita seperti apa? Apakah teman-teman dari DPK yang menentukan kapan mereka akan melakukan muskom, atau kita yang nanti tentukan? Kira-kira teman-teman bagaimana? Kita yang tentukan atau kita yang menjadwalkan, atau teman-teman yang ditentukan? Boleh, sama boleh. Baiknya kita aja yang nentuin, karena kebetulan di sini rumah sakit Pelabuhan Jakarta bareng Ini saya menengahi ya Bapak Ibu ya, sebelum nanti Pak Abdul bicara nih. Bapak Ibu, saya tawarkan nih, boleh nggak kalau misalkan DPD buat jadwal dulu kapan muskomnya, nanti kita kasih share dulu ke anggota untuk apa, ke DPK ya. Nanti DPK tinggal tuker-tukeran, kasih tahu ke kita. Boleh nggak kalau gitu? Boleh ya? Karena kalau semuanya dari DPK masing-masing, saya mau tahu sendiri, tahu bentrok sama 3 DPK tanggal segitu. Ngomongin jadwal dulu. Gitu ya? Boleh ya, Bu Des ya? Nah, jadi begitu metodenya ya. Gitu ya Pak Abdul ya? Nah, mungkin ada tambahan Pak Abdul? Intinya sih mulai nyusun dulu pelaporan dari sekarang. Nanti kalau pas pelaksanaannya kita fleksibel, nggak terlalu harus. Makanya kita informasikan di bulan Mei itu kan masih ada waktu 3 bulan lah, 3 bulan. Langkah yang pertama, susun dulu sistem data keanggotaannya yang real di akar rumput Bapak Ibu. Data real ada di keanggotaannya. Mungkin yang kedua, mulai dari nyusun kepanitiaannya dari sekarang. Dan kalau itu udah semua, pelaporan keuangan beres, cepet kok, aman. Seperti itu. Mungkin disiapkan nanti insya Allah, karena saya juga mesti nyusun draft-draft yang tadi, kecuali kalau semuanya mau masing-masing. Itu kan tugas di kesekretariatan juga, itu menyusun agak cukup lumayan itu waktunya. Iya, makanya itu kita juga lembur di kesekretariatan untuk nyusun draft-draft, nanti tinggal di DPK tinggal diadopsi, disesuaikan. Makanya paling ntar saya coba share dulu jadwal, disesuaikan. Nanti kalau misalkan mau tukeran, konfirmasi aja ke kita. Jadi kalau nggak konfirmasi tuker, tanya komisariatnya, mau nggak tanggal sekian tuker ya, ini tuker ya. Seperti itu. Ya Bapak Ibu, jadi sepakat ya. Jadwal nanti akan dibuatkan oleh DPD, nanti akan di-share oleh DPD sekretariatan. Dan teman-teman sebaiknya nanti tukeran antar DPK saja boleh. Kalau udah deal, kasih tahu ke DPD. Nah, itu lebih baik tuh. Ya, gitu ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Pas? Cukup ya? Baik, oh lagi. Oh udah. Baik, dengan demikian simulasi sidang pleno untuk musyawarah komisariat kami tutup. Kita kembalikan kepada Pak Abdul. Bapak Ibu, mohon maaf, ini ada piagam. Mohon maaf kami mendahului terlebih dahulu. Piagam ini sebenarnya harusnya diserahkan nanti, karena ini kita lagi kumpul, jadi kita serahkan hari ini ya. Sebagai ucapan, mohon jangan dilihat dari bentuknya, tapi ucapan kepedulian kami, ucapan terima kasih dari kepada para ketua DPK yang telah alhamdulillah telah menyelesaikan masa tugasnya sampai, walaupun nanti muskomnya belum kita selesaikan, kita kasih semangat terlebih dahulu piagamnya. Nah, ini kita sudah kasih ada berapa opsi bonus-bonus. Yang pertama, jum kalau beli puyeng kan. Nah, jadi kita kasih bonus pas nanti mau pelatihan, pas nanti mau muskom, jumnya kita siapkan. Jadi biar nanti 51-nya dapat. Yang kedua, kita kasih dulu piagam penghargaannya. Mungkin langsung ya. Aus semua nih anggota ini. Udah aus. Iya, kita panggil. Bapak Ibu yang hadir hari ini,
di depan Bapak Ibu ada plakat, mungkin ini bagian bentuk dari ucapan terima kasih kami dari DPD, bentuk penghargaan kami kepada ketua-ketua yang alhamdulillah sampai dengan masa baktinya selesai. Itu ini bentuk penghargaan untuk teman-teman DPK. Mudah-mudahan pengurus-pengurus yang nanti yang akan datang sampai selesai juga, sampai selesai sampai dengan masa baktinya selesai. Lu salah lagi lu. Satu ya. Yang ada minyak anginnya kan? Iya. Nggak usah gitu. Gue remaja vintage. Ini minyak nyonyong. Tua banget lu, jangan begitu. Bang David, Ini apa? Koja, PKM Koja, Bang David. Bang David, habis Bang David, PMC, Bang David, PMC, lalu Puri Medika. Silakan Bu Desi. Ya, mohon maaf ya, biar bisa dari kamar. PM Puri Medika, Budian, Peraturan Budian. Bu Nur Aini Latif. Dapat SKP lumayan lu. Bu Novita Permatasari. Dai. Ayo siap, Mas. SKP bisa di-upload SKP pelayanan. Kamirja Sokwa. Data kan banget media satu. Sudah tidak. Kami tuh nggak datang ya? Masuk lagi. Apa tadi mau masuk? Ya nggak datang masuk lagi. Bu Nur Aini Latif. Duta Indah. Habis ini Pak Novita. Karina lagi. Kamirja. Duta Indah. Kamirja, silakan. 5 gram. 5 gram itu Mas. Kamirja. Mas Ini Dana. Puri Medika ya, Kak? Duta Indah. Mas Abdul. 5 gram Mas Abdul. Kamirja masih. Bang. 1, 2, 3. Siapa dari Solo? Ini 10 tahun. Iya. 2016 banget. Iya 10 tahun. 10 tahun. Kak Desi yang nemuin. Sama semuanya. Udah lah. Ya enggak apa-apa. 2 periode berarti. Sekalian penghargaan yang kemarin-kemarin, Mas. Kalian Apel. Oh iya. Udah berasa dari Semua mana? Oh, Farid Supul. Ini ada di orang ini. Supul. Bu Yuyun. Alhamdulillah udah 2 periode ya. Titip ya, Bu. Buat Bu Ida. Maju. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Duta Indah. Duta Indah. Ini siapa? Ya enggak ada itu dari saya. Tugu Koja. 1, 2, 3. Kalian. Plastiknya udah kubuang lagi. Ini juga gue kumpulin. Rumah sakit pekerja. Kalau mama kan begini. Yuk, langsung berbaris biar gak terlalu lama. RSUD Koja. Berurutan yuk biar gak terlalu lama. Bu Nurul, jaringan. Kok keras sih?
Habis koja penjaringan pekerja Ini ada ke orang? Ada di sini. Udah family Oh iya bisa. RSIA family Atma Jaya daerah mana? Rumah sakit Gading Pluit. Kalau Pak Tisna bener dok. Iya, Pak Tisna bisa dok. Kalau Pak Tisna mah pantas 10 tahun. RSA family Gulisbet. Habis S Gulisbet Pak Haji Tisna Suci Hospital. Suci PA-nya udah naik. Suci Hospital. Ini juga sama pas. 2 periode. Suci Yuk kalau kali stop ini. Satu lagi Bu. DPKS Departemen Pak Anton. Atau lagi. Emang Bu Mega dipanggil. Pak Aris. Kerjain. Udah. Pak Aris. Orang udah gua lipat. Mulia Sari. Pada banget udah dilipat, udah dipanen. Lu kemana sih? RSUD Pademangan. Pademangan. RSUD pada mana? Kok pada mana? RSUD dulu. Ada RSUD Pademangan. Udah dilipat, maaf ya. Pada dilipat nih. Udah maju lu. Sedana. Anton. Udah Pak sudah Pak. Gantian Mas. Madana. RSUD Cilincing. RSUD Cilincing ada? Ayo Mas. Mulia Sari. 1, 2, 3. RSIA Grand Family. Dua kali. Ditaruh belakang. Mitra Kelapa Gading. Sudah. Jadi ini nggak ada yang kulit. Mitra Kelapa Gading. Nah. 1, 2, 3. Pantai Indah Kapuk. Enggak ada kan? Enggak ada. Pik, ada Pik. Enggak ada. Ada. Ada Pik. Oh, ada. Yang pada mangan enggak ada. Muhammad Arif. Ini Mitra. Pantai Indah Kapuk. 1, 2, 3. PKM Tanjung Priuk. Suka kurang nggak ada sih? PKM Tanjung Priuk, Kaminza. Priuk udah. Tanjung Priuk udah. Itu ada Kasinta itu. Udah baris. Udah baris tuh. Ervina Podomoro. Udah baris semua. Oh masih lama. Ini nggak ada orang. Ada. Sukapura. Tuh kan, taruh di belakang Pari. RSIJ Sukapura. Oke. Yang memuskom dulu ya. Hermina nanti ya kasihnya. Kan masih lama. Mau cepet-cepet muskom. Masih lama. PKM Pademangan. Iya. Tunggu Pak, yang ganteng dulu. Udah bilang. Ayo biar lanjut acara lain. Udah pesan aku buat. Kasihan. Sekian, nggak usah dipoto. Habis kan Apa gue fotoin? dia pernah nggak foto. Kan mau dia pengen jadi anggota. Ih, Pak Silo, nenek-nenek. 1, 2, 3.
kenal aku. Kan dia minta keluar. Jangan. Dia begini banget. Dia pengen Iya. pun pengakuan. Belum mas. Udah. Mungkin acara selanjutnya kami persilahkan ke tim hiburan acara santai. Ada dulu boleh nggak? Iya, tim hiburan, silakan terserah tim hiburan. Untuk acaranya sudah bebas ya hari ini. Tim penghibur. Oh, kan Mak berdata. Minta tolong bacain yang dapat kado. Kita udah dapat tadi. Ini bilang stop gitu. Oh, udah disiapin belum? Iya, udah. Oke, Mak. Kita ini dulu ya, pembagian kado ya. Udah disiapin belum Pak? Pada malam. Posterannya? Siap. Pak Rizky. Pasien namanya pulangin. Udah jam 9. Mau ngapain? Dia kan nggak nginep. Oh iya, masih banyak deh. Ya, kita mulai ya. Ngocokannya. 1. Enggak, lu itu panggil dia. Apa juga dia ngecokol. Ya udah. Dia langsung stop. Ini yang ini kapan mana? Sutisna, Sumina. Lu kayak M nih. Pak Sutisna. Pak Sutisna maju ke sini ya, ke depan ya. Susah. Iya. Nomborin dulu. Udah ada nomornya. Iya Pak Tisna. Maju Pak. Kocok dikocok kan. Nama berapa Bapak datang? Satu, dua, tiga. Nama berapa ya? Kira-kira ya? Bilang stop Pak. Stop. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Mita. Nih nomor 2 nih. Buset dah. Ya. Nah, ngomong stop ya sampai goyang. Ayo mulai. 1, 2, 3 sampai musik dong Bang. Stop. 53. Karifa sini enggak sih? Ayo, Karifa sini. Selanjutnya Garmona, ini ibu apa bapak Garmona? Germana. Germana. Enggak ada. Bapak Germana. Bapak Germana, silakan maju ke depan untuk ngocok. Kalau begini saru ya, kalau untuk ngocok. Pak Garmona. Germana. Germana. Putar ya, diputar dia salah dua. Mana sini? Sakit. Ya aduh. Mana Pak Germana mana? Ada diwakilin boleh nggak? Diwakilin. Oh itu ada. Putar aja. Putar aja. Putar ya, Pak Germana diputar ya, di teman-teman itu ada. Sini Pak. Ya diputar. Aku nggak bisa ngocok. Makanya dia nggak mau maju. Ya, Bapak malu ya Pak, kalau dikocok ya Pak. Aduh ya Allah. Ayo Pak, ayo Pak. Ya dimulai Pak Nurdin. 1, 2, 3. Bapak bilang stop ya. Stop. Mana Pak? Belum. Aku dia. Dikocok-kocok aja deh. Nah, nomor 11. Nomor 12 Bu. Mana nomor 12? Punya Pak Germana bukan? Iya, jangan hapus loh ya. Siapa? Dangdut. Persiapan untuk selanjutnya Bang Abdul. Ini Bang Abdul, mau kocok apa mau muter? Seneng banget. Aduh, pinternya ngocok. Nomor 12 Bu, 12. 12, nomor 12. Ayo Bang Abdul, selanjutnya maju sama siapa? Diputar aja. Oh. Ya, putar ya. Ya, putar Bang. Ada yang nyantar berarti. Iya. Iya. Nomor
ya, kira-kira ya. 35. Selanjutnya Pak Rizky, Pak Ketua. Bapak Ketua mau diapain nih? Bilang stop. Ngomong. Nomor 15 Pak Rizky. Ibu Nina. Bu Nina mana Bu Nina? Ini dengan siapa say? Yang selalu banyak meminta, tiada menimbang rasa. Ya apalah siapa aja ya? Nina berapa sih? Oh, Nina ini. Ninanya yang dari Elizabeth mana? Bu Nina Elizabeth. Ya, sini Bu. Oh, udah dapat. Oh, nomor 20 Bu, tinggal ngambil kadonya aja. Jangan nunggu lama-lama katanya. Selanjutnya Bu Yolanda. Bu Yolanda. Ayo sini Bu. Oh, udah diputar lagi. Bu Yolanda nomor 33 say. Selanjutnya Pak Budi. Ibu itu. Oh, Ibu. Maaf ya, Ibu Putri Budi. Mau langsung diputar, Bang? Oh, ada nih orangnya ada. 33. Bu Yolanda nomor 33. Yang ini belum ya? Ini Ibu Putri Budi. Nomor berapa? 57. Ayo cari 57 buat Ibu Putri Budi. Selanjutnya Bu Nuraini. Ayo, ini mau sambil joget nggak? Ya. Belum waktunya. Puter, diputer. Nomor berapa Kak? Ya. Nomor berapa nih? 9. Nomor 9. Ibu Rina Noviandri. Ayo Bang, putar aja biar tinggal ngambil kadonya biar cepat malam. Nomor berapa? 49. Ibu Rina Noviandri 49. Ibu Erviana. Ibu Erviana langsung kocok aja Bang, langsung putar aja Bang. Nomor 56. Erviana nomor 56. Pak Arif. Ibu apa bapak? Enggak, oh, lagi di atas. Pak Arif. Baca, Pak putar aja Pak. Udah ya. Nah ini selanjutnya. Pak Arif selanjutnya di nomor 47. Ini. Ya. Serius? Bu Mirza. Bu Mirza langsung putar aja. Di nomor 34. Bu Mirza ada. Ibu Devana. Ibu Devana. Mana cowok? Cowok. Bapak Devana. Langsung putar aja. Sama berapa nih? Mana? Pulang. Pulang, putar aja nggak apa-apa pulang. Nomor berapa? Nomor 1. Ibu Lina. Nomor berapa? Ibu Lina mana ada? Ibu Lina ada nggak? Iya. Makin panas goyangannya Ki. Nomor 26. Ibu Rina. Ya. Putar Bang langsung Bang. Ya, nomor 16. 17 sorry. Ibu Nurul Amalia. Ada Ibu Nurul?
Gimana Pak? Mau diapain? Mau diputar? Berapa nih Pak Fajar? Nomor 7 Ibu Desi ada? Ya. Bu Desi nomor 24. Ibu Silvia Chani. Ada Ibu Silvia Chani? Ya. Putar Bang. Nomor 27 TAI. Ya. Putar Bang, TAI Bang. Nomor 2 Ibu Anita. Ya ada. Di itu Mas. Nomor 59 Ibu Anita. Ibu Nita. Ibu Nita mana Ibu Nita? Anita ada di sana. Oh iya Anita ada ini. Oh ada kan? Ya. Putar Bang. Berapa ya? 19. Ibu Handayani ada? Ya. Ayo Bang putar. Biar bawahnya enggak ribet. Nomor 38 Ibu Lisbeth. Nomor 5 Ibu Esti. Ibu Esti nomor 39. Ibu Dina. Ayo putar. Nomor 18 Ibu Nur Halimah. Ada Ibu Nur Halimah ada nggak? Nomor berapa ya? 28 say. Ibu Yunita. Ibu Yunita. Nomor 36 Ibu Yuyun. Ibu Yuyun ada? Ya. Nomor 23 Ibu Devi. Ibu Devi, putar Bang. Nomor 40 Ibu Yeni. Ini 40 Ibu Yeni. Ya maju. Nomor 22 Ibu Dionesia. Ya. Nomor 12 Pak, ini Bapak ya? Pak Zaifi ada?
Bapak Endro. Itu dapat terisakan. 13, Bapak Endro 13. Bapak Holid ada? Holid, ya. Kalau yang merasa punyanya nggak apa-apa balikin lagi. Pak Holid ya, Pak Nur Holid. Nomor 14. Ada nggak 14? Pak Nur Holid. 14. Ibu Asi. Putar bang. Nah, 51. Indonesia. Pak Rahmat. Nah, Pak Rahmat nomor 32. Pak Rahmat 32. Bu Purwati. Bu Purwati ya. Pak Rahmat nomor 32. Bu Purwati putar bang. Neng lelah. Nomor 10. Bu Kristina. Ada Bu Kristina? Ya, putar bang. Nomor 52. Pak Urbanus. Putar pak, buku belum dapat. Pak Urbanus diputar pak. 48. Ibu Halimah. Ayo diputar bang. 46. Ibu Mega. Ibu Mega nomor 31. Wah ini. Terakhir. Nur Diansa belum disebutin. Ada yang belum disebutin namanya? Ada yang belum disebutin nggak? Siapa bu namanya? Yuyun ya? Oh, Sri Wulandari. Ayo kak, mau yang gede apa yang kecil? Tinggal pilih kak. Udah ya, yuk selanjutnya saya serahkan kepada acara. Bentar kak. Oh iya, buka bareng-bareng. Boleh, sekarang dikatasin yang didapat kadonya. Kita buka bareng-bareng ya. Oh, video mana? Videoin kata minta videoin. Udah, videoin mana? Ayo dia katasin dulu yang udah pada dapat kadonya. Oh ya, udah dikatasin, digoyang-goyang sekarang kadonya. Habis itu kita buka bareng-bareng. 1, unboxing, 1, 2, 3.
Lanjut ya.